Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Teman-teman semua, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas dua bagian. Yang pertama tentang hubungan warga negara dengan negara, kemudian yang kedua tentang peranan warga negara. Sebelum membahas dua hal itu, kita juga sudah mengkaji apa itu dan siapa yang dimaksud dengan warga negara. Kemudian ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kemudian juga status kewarganegaraan Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada nomor 3 tentang hak dan kewajiban warga negara, dan nomor 4 dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat untuk tayangannya. Nah, hubungan negara dan warga negara, kemudian peranan warga negara sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan tentang hak dan kewajiban warga negara serta dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Nah, pertama untuk hak dan kewajiban warga negara. Pada pertemuan sebelumnya kita menyepakati bahwa hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang menjadi hak boleh kita ambil, boleh kita tuntut kepada para penyelenggara negara. Kepada negara dalam hal ini adalah para penyelenggara negara, baik itu di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif. Kemudian kewajiban warga negara adalah segala hal yang harus kita tunaikan sebagai warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia semuanya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kita menyebut bahwa hak dan kewajiban warga negara itu adalah hak dan kewajiban konstitusional, karena semuanya ada pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kewajiban konstitusional itu? Mari kita lihat. Kita mulai dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada bisa sambil membuka Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan gitu ya. Karena pada bagian-bagian ini terdapat beberapa hak dan kewajiban warga negara yang mengalami perubahan. Jadi buka Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah dan sudah diamandemen, istilah dulu ya. Di dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi siapapun ya, setiap warga negara punya kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali gitu ya. Siapapun punya hak dan kedudukan yang memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ini sebagai ilustrasi, ada dulu kasus yang cukup menarik ya, cukup fenomenal, di mana seorang pegawai pajak usia 31 tahun dulu sudah melakukan korupsi yang cukup besar. Pada saat yang sama ada seorang nenek-nenek
Mbok Minah namanya, ya, 65 tahun, bekerja serabutan, kemudian dihadapkan ke sidang pengadilan karena dianggap mencuri buah kakao, hanya 3 biji saja buah kakao. Tetapi perlakuannya memang boleh dikatakan ada perlakuan yang berbeda, gitu ya, di mana seorang nenek-nenek tua renta seperti itu, ya, dia harus berhadapan dengan hukum, ya, berhadapan dengan pengadilan, berbanding dengan gayus, ya, namanya gayus, berbanding dengan gayus yang dia bahkan ketika ditahan saja masih bisa untuk nonton tenis, gitu ya. Jadi keluar tahanan kemudian masih menyempatkan diri untuk nonton. Nah, kemudian ini ada sindiran karena kasus itu, maka ada sindiran di sebuah lagu nyanyikan oleh Bonarfa Putuna. Coba kita lihat. 11 Maret diriku masuk penjara. Awal ku menjalani proses masa tahanan. Hidup di penjara sangat berat ku rasakan. Badanku kurus karena beban pikiran. Kita orang yang lemah, tak punya daya apa-apa, tak bisa berbuat banyak seperti para koruptor. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi itu potongan saja dari lagu sindiran Andai Ku Gayus Tambunan. Jadi lucunya di negeri ini katanya hukuman bisa dibeli. Ya, banyak pengadilan, lembaga pengadilan, tetapi sulit mencari keadilan karena keadilan di negeri kita atau pengadilan di negeri kita itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Itu sindiran-sindiran. Walau alam ya, benar atau tidak, teman-teman bisa saksikan di berita-berita gitu ya, termasuk di media-media sosial, bagaimana perlakuan-perlakuan yang berbeda dalam aturan-aturan hukum ketika rakyat biasa, rakyat jelata dengan mereka rakyat yang berpunya gitu ya, pejabat dan sebagainya, yang ketika menghadapi satu kasus berkaitan dengan hukum ternyata perlakuannya berbeda. Perlakuan oleh siapa? Oleh para penegak hukum, ya, lembaga-lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman gitu ya. Perlakuannya berbeda bila dibanding perlakuan mereka kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil gitu ya. Nah, ini masih menjadi PR lah ya, masih menjadi PR. Saat ini kita ramai misalnya ada sidang karena pelanggaran protokol kesehatan misalnya menimpa Habib Rizik Syihab. Sidang terus menerus gitu ya. Dan itu hanya berlaku untuk Habib Rizik. Sementara bagi pelanggar protokol kesehatan yang lain itu tidak berlaku. Nah, itu barangkali salah satu saja dari contoh bagaimana
perlakuan yang berbeda kepada warga negara. Padahal setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum. Tidak ada yang membedakan. Nah, makanya harus diperlakukan sama juga di hadapan hukum, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Ini ada berita lain, sudah lama beritanya. Nah, ini yang saya tadi ceritakan. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih-tatih. 5. Peristiwa mengambil kakao 3. Bagi Mina selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya. Mengganggu ketenangan jiwa. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Mina, seorang nenek berusia 55 tahun. Nenek warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antar 4, tempatnya bekerja, karena diduga mencuri 3 buah kakao. Namun sebelum sidang pengadilan ini, Nenek Mina sudah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan. Dalam sidang ini, Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa. Mengadili 1. Menyatakan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana. Namun pihak jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir. Nah, baik teman-teman, itu potret bagaimana pengadilan di negeri kita ya. Ini hakimnya alhamdulillah artinya dia merasakan bagaimana kasus-kasus seperti ini menurut hakim itu tidak perlulah dibawa ke pengadilan. Mencuri 3 buah kakao gitu ya, di perkebunan yang cukup luas gitu ya. Berapa sih kerugiannya? Kan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak perlu sampai dibawa ke pengadilan seperti ini. Tetapi kan kasus-kasus seperti ini tuh cukup banyak ya, orang-orang kecil yang dihadapkan ke pengadilan karena kasus-kasus kecil, yang artinya kasus-kasus itu barangkali terpaksa dilakukan demi mempertahankan hidupnya gitu ya, demi sesuap nasi lah untuk bisa makan. Berbeda misalnya dengan mereka yang melakukan korupsi. Korupsi itu tidak kekurangan untuk makan ya, bukan untuk kebutuhan hidup tetapi kebutuhan gaya hidup gitu ya, memenuhi gaya hidup. Apakah mereka tidak cukup gitu, miskin? Enggak, rata-rata mereka kaya. Orang-orang yang berpunya lah yang kemudian melakukan tindakan korupsi karena sifat rakus mereka gitu ya, bukan untuk memenuhi hidup tetapi hanya untuk gaya hidup mereka saja. Ya gaya hidup memang agak sulit dipenuhi gitu ya, kecuali kita bisa merasa cukup. Maka ketentuan agama kan menghendaki kita untuk selalu merasa cukup dengan apa yang ada, bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Tentu bukan berarti kita tidak berusaha lagi, tetapi mensyukuri apa yang ada gitu ya. Yang diterima hari ini ya disyukuri, dan kita merasa cukup dengan apa yang diperoleh hari ini. Tentu dengan berusaha untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, ini perlakuan yang juga cukup berbeda. Ini berita-beritanya memang berita-berita lama ya, tetapi ini menunjukkan bahwa
informasi-informasi yang lama pun gitu menunjukkan bahwa masih ada perbedaan perlakuan pada warga negara ketika berhadapan dengan aturan itu. Coba kita lihat. Baik, itu teman-teman contoh lain gitu ya, adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda pada kasus yang serupa karena yang satu orang biasa, yang satu lagi orang luar biasa. Artinya yang satu ya rakyat jelata biasa, yang satu lagi pejabat gitu ya, anak pejabat, orang-orang berpunya dan lain sebagainya. Oke, kita lewati yang pasal 27 ayat 1 tadi. Ini juga sama. Apa namanya, ini dulu bedah editorial media Indonesia tentang penegakan hukum kacamata kuda. Baik, nanti bisa diputar, searching di YouTube juga sudah banyak ini ya. Nanti bisa teman-teman putar sendiri. Oke, kemudian kita lihat pasal 27 ayat 2. Di sini ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan lengkapnya. Jadi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Pekerjaannya layak, penghidupannya pun layak. Pekerjaan layak ya artinya memang manusiawi gitu ya. Gajinya atau honornya juga manusiawi. Kemudian dia berhak untuk menghadapkan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 3, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini hak kita. Ya, kita punya hak untuk diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, ya. Kemudian di pasal 28, hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ini yang menjadi dasar, misalnya setiap warga negara boleh berserikat, berkumpul, berorganisasi, gitu ya, termasuk mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun dengan tulisan. Itu kita punya hak untuk itu, ya. Maka misalnya ketika ada perlakuan lain kepada mereka yang berserikat, berorganisasi, berkumpul, gitu ya, misalnya dibubarkan dan sebagainya, larangan atau tiba-tiba ditangkap karena membuat tulisan, mengeluarkan pikiran itu ya dalam lewat tulisan, kemudian ditangkap dan sebagainya, itu maka sebenarnya sudah terjadi pengekangan terhadap hak yang diatur dalam pasal 28 gitu ya. Nah, apakah ini sudah terlaksana dengan baik? Hak ini sudah dipenuhi oleh negara? Kita bisa lihat dalam aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemudian pasal 29 ayat 2, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 adalah diantara pasal yang tidak mengalami perubahan. Jadi ketika dulu kita bahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar, maka pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ini
adalah pasal yang tidak mengalami perubahan. Misalnya pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ini yang tidak mengalami perubahan, ya. Kemudian pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau tadi pasal 27 ayat 3, kita berhak untuk bela negara, ya, pertahanan, bela negara ya tadi. Nah, pembelaan negara. Maka pada pasal 30 ayat 1 kita juga punya hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara ini kan menjadi tugas dari Tentara Nasional Indonesia, ya. Beda dengan kepolisian. Kalau kepolisian kan berkaitan dengan ketertiban di masyarakat. Maka garda terdepan pertahanan dan keamanan negara dari serangan musuh misalnya itu adalah tentara, itu ya, Tentara Nasional Indonesia. Maka ketika misalkan ada tentara tapi mengerjakan tugas-tugas ketertiban di masyarakat, berarti sudah ngambil tugasnya kepolisian. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban di masyarakat itu tugas polisi, bukan tugas tentara, gitu ya. Tugas tentara adalah pertahanan dan keamanan negara dari serangan-serangan musuh, baik di dalam maupun dari luar, gitu ya. Nah, kita punya hak untuk itu. Kapan? Ya tentu dalam kondisi negara sedang dalam bahaya, ancaman, gitu ya. Maka kita punya hak untuk ikut sertakan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, kemudian pasal 31 ayat 1, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Ini gambar-gambar ini hanya ilustrasi saja bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi, gitu ya. Jadi di beberapa tempat, ini kalau tidak salah ini di Jogja dulu ketika Merapi meletus, kemudian didirikan sekolah darurat, ya. Jadi kita punya, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ada ilustrasi begini bagaimana perjuangan seorang anak warga negara Indonesia, gitu ya, menempuh pendidikan. Kita lihat. This student says if they don't use the bridge, they face a 5-kilometer walk. They know it's dangerous. 9-year-old Muhammad says he's afraid but must do it. In Indonesia's Lebak district, flooding has caused 3 suspension bridges to collapse in the past week. This one connected Sabagi village to Ciwaru village where the children go to school. Residents are calling on the local government to fix it before someone gets hurt. Baik. Nah, itu salah satu ilustrasi saja bagaimana perjuangan anak-anak bangsa ketika akan mengikuti pendidikan, gitu ya. Hak untuk anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan, dan inilah perjuangan anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan itu. Ya, di beberapa tempat tidak didukung oleh sarana prasarana atau fasilitas yang memadai, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan itu belum terpenuhi dengan baik, gitu ya. Oke, kemudian di pasal 33 Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4, nah, nanti bisa teman-teman cek, ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, gitu ya. Ini membahas tentang perekonomian misalkan. Kemudian perekonomian dalam hal ini adalah koperasi, ya. Kemudian pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Di sini hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kita paham misalkan pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, gitu ya. Ini bunyi aslinya begini,
tapi kreatif ini, yang buat kaos ini kan kreatif ya, ditambah katanya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kata pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ya, kenapa ini muncul seperti ini? Karena angka kemiskinan ya di negara kita masih cukup tinggi. Demikian juga dengan anak-anak yang terlantar. Padahal ini menjadi tugas daripada negara, di mana negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar itu. Dipelihara agar tidak miskin lagi, dipelihara agar tidak terlantar lagi. Bukan dipelihara agar tetap miskin dan terlantar gitu ya, tapi dipelihara agar keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi tidak terlantar lagi. Nah, itu teman-teman beberapa hak konstitusional kita sebagai warga negara. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang kewajiban warga negara. Jadi kita bisa cek juga dalam konstitusi itu, ada yang di dalam satu pasal yang sama, ayat yang sama gitu ya. Ada hak sekaligus kewajiban, nanti kita lihat. Di pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kalau tadi bahwa kita punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum ya, di dalam hukum dan pemerintahan, itu hak kita. Tetapi di sisi lain kita juga punya kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan ya. Jadi tidak hanya menuntut bahwa kita ingin diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tapi juga kita perlu menunaikan kewajiban kita, yaitu mentaati hukum dan pemerintahan. Ini kasus yang sudah lama ya, beberapa kepala daerah malah terjerat menjadi tersangka korupsi. Artinya ketika menuntut kepada warga negara untuk taat pada hukum dan pemerintahan, maka sebenarnya pemerintahnya juga harus taat pada aturan hukum. Jangan sampai pemerintahnya malah memberikan contoh yang tidak baik ya. Oke, kemudian pasal 27 ayat 3 ini juga sama. Kalau tadi setiap warga negara pun berhak dalam upaya pembelaan negara, maka begitu pun juga dengan kewajibannya. Jadi warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita itu punya kewajiban. Bagaimana cara bela negara itu, menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan bela negara itu? Maka di pertemuan awal kan sudah kita bahas, salah satunya bisa melalui pendidikan kewarganegaraan ya, pengabdian sesuai dengan profesi gitu ya. Kemudian pelaksanaan wajib militer ya, dan pengabdian sebagai prajurit TNI atau Polri. Itu bagian dari keikutsertaan kita dalam upaya bela negara. Kita belajar PKN itu adalah dalam rangka melaksanakan keikutsertaan kita membela negara gitu ya. Nah, kemudian di pasal 30 ayat 1 ini juga sama dengan pasal 30 ayat 1 yang tadi hak, ini kewajiban. Kita berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara gitu ya. Nah, kemudian pasal 31 ayat 2, setelah tadi pasal 31 ayat 1 kita punya hak mendapatkan pendidikan, maka setiap warga negara punya kewajiban mengikuti pendidikan dasar ya. Ini pasal 31 ayat 2, ini wajib. Jadi anak-anak usia sekolah dasar ya, sekolah pendidikan dasar SD, SMP itu wajib ya, wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan di sana ada ketentuan dan pemerintah wajib membiayainya ya. Nanti kita lihat di tugas pemerintah atau tugas negara. Nah, ini tugas dan tanggung jawab
dari negara gitu ya. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, ini dinyatakan bahwa maka negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Negara harus menjamin setiap warga negara memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Ini yang barusan, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Maka lahirlah di kita misalnya ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintah. Nah, kemudian kok ada lembaga-lembaga pendidikan swasta? Lembaga-lembaga pendidikan swasta itu sebenarnya dalam rangka membantu tugas negara, gitu ya. Dalam rangka membantu tugas negara. Aslinya tugas menyelenggarakan sistem pendidikan nasional itu adalah ada di pundak negara, pemerintah. Tetapi masyarakat bisa terlibat, itu juga dalam rangka membantu pemerintah atau negara. Kemudian pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Jadi di APBN atau APBD ada 20% itu untuk anggaran pendidikan. Kemudian pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jangan sampai keliru bahwa dalam rangka pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pemerintah harus juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau kemarin sempat ada wacana penghilangan rasa agama gitu ya dalam peta jalan pendidikan nasional Indonesia, maka sebenarnya sudah tidak sejalan dengan ini nih. Harusnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Oke, berikutnya negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini tugas negara ya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara ya, pasal 33 ayat 2. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Ini dicatat. Jadi negara menguasai bumi, menguasai air, dan kekayaan alam yang lainnya itu demi kemakmuran rakyat. Rakyat mana? Rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, apalagi secara sempit hanya pada mereka yang dulu berdarah-darah dalam kampanye pemenangan presiden wakil presiden misalnya begitu ya. Tetapi dikuasai oleh negara itu dalam rangka kemakmuran rakyat banyak. Oke, kemudian negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tadi pasal 34 ayat 1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini tugas negara. Makanya kita boleh nuntut ketika tugas negara ini tidak terlaksana dengan baik. Ya. Misalkan fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan umum tidak layak, misalkan fasilitas kesehatan tidak layak, maka kita boleh tuntut kepada negara. Oke, itu teman-teman pembahasan kita tentang
hak dan kewajiban warga negara, ya. Termasuk juga ini tadi saya sudah mengemukakan beberapa kasus atau mengemukakan atau mendorong teman-teman untuk membaca lingkungan sekitar tentang dinamika bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara itu. Misalkan tadi perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali gitu ya. Ternyata itu sangat dinamis karena misalnya kita masih menyaksikan adanya perlakuan yang berbeda di dalam hukum dan pemerintahan, ya. Misalkan di dalam hukum tadi seseorang yang dihadapkan pada kasus-kasus tertentu ternyata mendapatkan perlakuan yang berbeda dari para penegak hukum. Si A misalkan, atau pada kasus yang satu dengan kasus yang lainnya yang kasusnya sama tetapi aparat penegak hukum memberlakukan yang berbeda, ya. Saya contohkan yang terbaru misalkan yaitu pelanggaran prokes yang bahkan oleh kejaksaan disebutnya sebagai kejahatan gitu ya. Yang satu pelanggaran prokes diproses, sementara banyak pelanggaran prokes yang lain yang tidak diproses. Ini perlakuan yang berbeda gitu ya. Dan hal-hal yang lain dari pasal-pasal tadi yang menunjukkan dinamika tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara, gitu ya. Kita tentu saja menunaikan kewajiban-kewajiban kita, tetapi jangan lupa bahwa kita juga berhak untuk menuntut hak-hak kita, sebagaimana peranan-peranan kita yang minggu kemarin kita bahas. Ada peranan aktif, peranan pasif, peranan positif, dan peranan negatif. Nah, kita mau di peranan-peranan yang mana? Apakah kita aktif menuntut hak-hak kita, negatif misalkan menolak campur tangan negara pada urusan-urusan pribadi kita, atau yang lainnya? Saya kira itu teman-teman, pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara, kemudian dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.